Ya karena sih banyak ini anak-anak yang terutama SMP SMA nih ya. Kayak SD juga sih ada beberapa tapi lebih fokus ke SMP ya, umuran SMP SMA lah ya. Ketika mereka disuruh ke depan gitu untuk menjelaskan sebuah materi atau ide gagasan mereka, ada yang bukan trauma ya, lebih tepatnya mereka tuh nggak mau ke depan gara-gara mereka itu ditertawakan misalnya. Mereka tuh pernah mungkin dulunya pernah gagal dan tertawakan dan sehingga trauma dan sampai besar dia nggak mau berbicara di depan gitu. Benar. Jadi kondisinya memang percaya diri itu sebuah proses menerima kegagalan kan ya Pak ya? Itu salah satunya. Jadi agar kita tuh tetap kuat di sana gitu ya. Benar. Nah, apalagi kan di agama menyuruh kita gitu untuk selalu bersemangat. Betul. Ya, di dalam segala aktivitas kita yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, dengan kita bersemangat, pastinya rasa percaya diri itu akan timbul dengan sendirinya. Ya, banyak pekerjaan yang akan selesai, ya, beres kalau kita bersemangat. Nah, bagaimana cara menimbulkan semangat itu Pak? Timbulkan semangat itu, ya bersemangat. Ya. Timbulkan di dalam diri kita sendiri gitu. Kita antusiasmenya tunjukkan gitu ya. Ya kita bisa mensugestikan diri ya bahwa hari ini akan lebih baik dibandingkan hari kemarin ya. Kita bisa bilang ke diri kita sendiri ya, hari ini harus lebih semangat dibandingkan hari kemarin ya. Kita ulang-ulang ya, ucapan-ucapan yang positif. Akhirnya kita memberikan diri kita sendiri ya secara psikologis itu semangat gitu. Kita nggak perlu gitu orang lain yang harus menyemangati kita. Ada yang ketergantungan biasanya. Ada ketergantungan. Kalau nggak ada si A, gue nggak semangat. Ya. Kalau ibu gua belum memberikan kata-kata motivasi, gue belum semangat. Akhirnya kita jadi ketergantungan. Iya, kalau nggak dikasih uang jajan nggak semangat. Karena kadang orang tua salah memberikan stimulus pada anak ya, pada dulunya ya. Iya, dikit-dikit untuk merangsang anak semangat kita harus memberikan reward. Reward boleh kita berikan sesekali tapi bukan seterusnya. Agar anak tidak tergantung ketergantungan dengan reward gitu. Iya betul. Ya, ini yang paling penting gitu. Jangan sampai kita sebagai orang tua salah dalam merangsang stimulus anak. Iya, apalagi kalau misalnya anak itu bergantung rasa kepercayaan dirinya itu bergantung pada sebuah benda gitu atau misalnya sebuah materi gitu kan. Kalau misalnya ada uangnya dia baru percaya diri. Kalau enggak gitu. Kalau misalnya dia diberikan sesuatu terlebih dahulu baru percaya diri, itu ya yang bahaya kan. Ya, kalau sesekali boleh kayak saya dulu kan waktu masih kecil. Nah, kalau kamu puasa 30 hari nanti ayah kasih uang. Wah, senang dong saya. Nah, akhirnya saya puasa tuh, meskipun sakit saya paksa puasa. Ya. Nah, tetapi tahun berikutnya, ya orang tua saya nggak melakukan hal itu lagi. Ya, karena saya udah tahu puasa ini adalah hal yang wajib, yang harus umat Islam lakukan. Ya. Jadi itu hanya sebagai stimulus di awal. Iya, jangan kelanjutannya gitu kan seperti itu ya. Jangan seperti itu dijadikan tradisi gitu. Ya, nanti kalau pas kita nggak punya duit bagaimana? Iya. Apalagi pas kita udah nggak ada lagi di dunia ini, anak nggak puasa-puasa, ya, soalnya nggak ada yang ngasih uang ke dia. Iya juga, salah nanamin ini repot juga jadinya kebiasaan tuh ya. Benar. Tapi ini Pak, yang menjadikan perbedaan antara misalnya gini, seseorang artis nih, kan biasanya ada anaknya itu, misalnya contoh anaknya itu ingin menjadi artis gitu. Dari dalam dirinya dia ingin menjadi artis. Nah terus kan kalau sekarang kan tayangan-tayangan banyak yang seperti itu ya, banyak yang mengasah kepercayaan diri kita gitu.
Atau anak kayak misalnya YouTube kita berbicara depan kamera terus dan lain-lain, itu kan melatih beberapa sedikit faktor dari kepercayaan diri gitu kan. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita melihat orang atau melihat idola kita gitu kan, kita misalnya pengen jadi seseorang yang seperti dia, terus kita tuh tiba-tiba timbul percaya dirinya, atau anak itu tiba-tiba timbul percaya dirinya, karena ada kayak gitu tuh, mau jadi kayak itu enggak? Itu sebenarnya baik nggak Pak kayak gitu Pak, kayak ngasih sebuah anchor gitu, bosnya masih mengidolakan seorang, kamu mau jadi seperti itu enggak, kamu harus gini-gini, itu baik nggak sebenarnya Pak? Kalau saya pikir itu adalah hal yang baik, tapi sesuai dengan potensi anak kita. Agar anak kita, yang tadi saya bilang di awal, memiliki kompetitornya, ya, pengen seperti dia, malah lebih baik dibandingkan dia. Ya, agar anak kita ini bisa lebih bersemangat. Kita tidak mungkin dapat bersemangat ya secara konsisten kalau tidak memiliki kompetitor. Iya, berarti kita harus menghadirkan kompetitor kita ya. Ya contohnya kayak Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, ya, berada di dalam satu liga yang sama. Ya. Itu malah suatu hal yang menjadi anugerah buat mereka. Ya. Dengan dua orang hebat ini dalam satu liga yang sama, mereka jadi saling berkompetisi, tapi berkompetisi yang sehat. Jadi berkompetisi tapi yang positif gitu kan. Benar. Jangan yang jelek-jelekan. Iya, ya sulit dong, kita gimana mau jadi yang terbaik ya, apalagi tingkat dunia, tapi kita tidak memiliki lawannya yang melebihi kita. Ya, kita akan terus istilahnya stuck dengan kemampuan kita karena kita tidak punya pembandingnya gitu. Ya. Tapi kalau kita memiliki pembandingnya, kita tahu, kita bisa mengukur diri kita, apakah kita sudah setara dengan dia, ya, atau malah belum. Betul. Ada ukuran, tolak ukurnya apa ya? Ada tolak ukurnya. Kalau kita memiliki pembanding, tapi kalau kita tidak memiliki pembanding, ya kita bagaimana mengetahui kan bahwa kita udah sampai di mana gitu level kita. Iya, jadi karena anak-anak itu percaya diri, pede karena dia tuh gue pengen jadi ini loh. Ya pengen jadi kayak ini lah. Iya, gitu. Kalau hanya sekedar suka-sukaan, itu belum pada taraf kita mencari kompetitor. Jadi kalau cuma suka doang, tapi kalau udah menjadi pengen baru gitu ya. Iya, kita harus memberikan stimulus ke anak. Misalnya anak kita nih senang main basket, ya, dia ingin menjadi atlet basket, ya, misalnya, ya, beritahukan kepada anak atlet legenda di dalam dunia bola basket. Agar anak kita ini memiliki rangsangan gitu, ya, ingin seperti orang tersebut, sukses gitu. Benar. Tapi kalau si anak tidak pernah dirangsang, diperkenalkan dengan orang-orang yang hebat, ya, yang ada di dunia potensi mereka, akan sulit gitu. Anak kita dapat memiliki contoh, ya, orang yang sudah sukses. Yang kayak gimana sih gitu ya di dalam dunia mereka gitu. Inilah yang harus menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Saya seperti saya juga gitu, ke anak saya dulu kan, dia katanya senang bermain sepak bola, ingin menjadi atlet sepak bola. Saya perkenalkan ya, dengan atlet-atlet sepak bola yang memang luar biasa gitu, agar dia bisa mengidolakan. Dan memang kondisinya kalau misalnya anak sudah memiliki idola seperti itu, otomatis ya, misalnya sedikit agak mereka tuh ingin menjadi itu ya. Benar. Percaya diri mereka tuh udah main bola juga ngelihat dia main itu kan, dilihat terus dipraktekin. Iya benar. Iya. Ini harus kita rangsang ke anak gitu. Jangan sampai anak mencari sendiri. Ya. Karena
khawatir yang salah gitu. Iya, khawatirnya dia salah mengidolakan. Iya betul. Ya, yang nggak pantas diidolakan malah kita secara nggak sengaja anak kita malah contoh gitu. Ya. Nah di sini jadi masalah kan kalau sampai anak kita salah idola. Nah, sebagai orang tua lah yang harus memperkenalkan. Nah ini Pak, terus ada lagi sekarang vibe yang hits sih, lebih tepatnya ada orang itu, misalnya ada seorang anak itu percaya diri kalau mereka itu menggunakan barang-barang mahal misalnya Pak. Barang-barang mahal gitu kayak gitu kan. Nah sebenarnya dengan konsep seperti itu benar nggak sih Pak, percaya diri yang mereka dapatkan itu, atau misalnya apakah harus ada yang perlu dievaluasi seperti apa? Jadi kan ada anak-anak tuh kalau misalnya pakai barang mahal tuh kayak petang-petang peteng-teng gitu. Iya. Ya apakah itu menjadi percaya diri yang kita harapkan atau bagaimana Pak? Itu yang sangat tidak diharapkan. Ya. Jangan sampai rasa percaya diri ini timbul dikorelasikan dengan benda. Ya, karena itu rasa percaya diri yang paling lemah. Kayak misalnya motor bagus gitu ya. Iya. Sama aja. PD-nya meningkat. Benar. Sama aja kita percaya kalau sedang memakai jimat. Ya, jimat kan benda. Kalau saya nggak pakai jimat ini nih, gue nggak pede nih kalau ketemu orang. Misalnya seperti itu. Iya. Ya, sama aja. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Sedangkan di agama manapun jimat itu suatu hal yang harus dijauhi. Itu dilarang di dalam agama karena itu menafikan Tuhan. Ya, jangan anak kita ajarkan ya secara nggak langsung gitu untuk menyalahi aturan agama. Ya, di sini yang orang tua harus sadar gitu. Jangan sampai kita mengajarkan. Gitu. Ya, kita memberikan misalnya HP yang mahal kepada anak kita agar anak kita lebih percaya diri, ketemu teman-temannya, itu adalah hal yang salah. Didikan seperti itu tidak diharapkan Pak ya. Jangan sampai kita lakukan. Ajarkan ke anak, kamu harus percaya diri ya dengan kemampuan kamu, dengan prestasi kamu. Ya, kamu tunjukkan orang-orang bahwa kamu adalah orang yang bermanfaat, ya, yang memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. Itu harusnya percaya diri tanamkan ke sana anak kita. Jadi prestasi itu akibat hal-hal yang kita lakukan, ya, bukan karena benda. Iya sih, jadi kembali ke orang tua. Jadi kalau orang tua yang mengajari ya pasti anak kayak gitu. Saya kan banyak sekarang tuh anak-anak yang bukan menafsirkan, yang lebih tepatnya berkelompok, yang punya apa gitu, misalnya dia gayanya hype gitu, nggak mau berkenalan dengan yang lain karena dia percaya dirinya lebih nambah gitu. Ini yang saya sangat bersyukur dari kecil diajarin oleh orang tua saya untuk hidup sewajarnya. Ya. Akhirnya membentuk diri saya dapat bergaul dengan siapa saja. Tetap pede gitu Pak ya. Tetap pede dengan lingkungan siapa saja. Ya, akhirnya pernah suatu saat di tingkat SMP, ya, saya pindah kan dari SD swasta ke SMP negeri. Di SD swasta itu kebanyakan kalangan menengah atas. Ya, pas saya pindah ke SMP negeri, nah di situ lebih macam-macam gitu. Beragam, segala kalangan ada. Tapi karena saya sudah dididik oleh ayah saya untuk tidak hidup gaya-gayaan, betul, hidup dengan sewajarnya. Akhirnya pas saya pindah di SMP negeri, saya dapat bergaul siapa saja. Ya, saya bisa bergaul dengan siapa saja. Dan itu menjadi keuntungan buat saya.
Malah teman-teman saya yang ikut-ikutan pindah, ya, yang tadinya dia di SD kebanyakan ketemu sama kalangan menengah atas, pas dia pindah ke SMP, itu malah jadi bahan bully buat teman-teman yang lain. Nggak menyesuaikan. Iya, karena dia tidak mau beradaptasi. Sudah tahu lingkungan kita berbeda, tapi kita tidak mau menanggalkan baju kita. Ya, kita malah tetap sama gitu. Ya. Akhirnya sudah, nggak aneh mereka dibully oleh teman-teman saya yang lain gitu. Sedangkan saya, kalau saya enak, saya bisa ngobrol dengan mereka gitu. Ya. Iya, ini nih yang paling biasanya anak-anak alamin nih. Biasanya anak-anak yang dia itu bukan kekurangan ya, lebih tepatnya sederhana gitu kan. Nah, dia itu kadang merasa minder bergaul dengan anak-anak yang ada misalnya, atau misalnya dengan anak-anak yang memang tingkat ekonominya ada di atas dia gitu. Nah, bagaimana cara minder gitu? Jadi entah itu mindernya terkait masalah fisik, masalah kekurangan, masalah kulit warna, ya kan? Warna kulit, kulit warna sebenarnya warna kulitnya itu agak gelap, dia minder, dia nggak percaya diri. Terus ada lagi yang dia agak gemuk, dia minder gitu, nggak mau percaya. Nah, orang tua harus melakukan apa sih Pak kalau anak mengalami hal seperti itu? Ini bukan pengalaman pribadi. Tepatnya menceritakan pengalaman yang di atas. Ya. Jadi ya, ajarkan ke anak bahwa untuk menjadi percaya diri itu tidak membutuhkan wajah cantik gitu. Ya, hal-hal yang sifatnya itu hanya sementara. Ya. Tapi rasa percaya diri ini dapat timbul kalau kamu memiliki prestasi. Ya. Kalau kamu menjadi orang yang bermanfaat, ya, ajarkan ke anak nilai-nilai itu, ya, agar anak mengetahui, oh ternyata ukuran percaya diri itu ada di dalam diri kita, ya, bukan di luar diri kita. Ya. Akhirnya anak sulit gitu untuk mereka tidak percaya diri, karena mereka sudah memiliki nilai-nilai tersebut. Iya. Tapi kalau orang tua tidak menanamkan nilai-nilai itu, pastinya sampai kapanpun juga anak nggak akan percaya diri. Ya. Iya, karena kondisinya seperti itu. Iya, tanamkan ke anak bahwa rasa percaya diri itu bukan dinilai dari uang yang kamu miliki, ya, harta yang kamu miliki, ya, tapi dari sisi kebermanfaatan kamu untuk sesama. Oh iya, seperti itu ya. Intinya kita harus menanamkan kepada anak-anak itu percaya diri itu memang bukan simpel ya, tidak cepat gitu ya, harus dari kecil juga seperti itu. Agar menjadi karakter di dalam kehidupan anak-anak kita. Karena kalau kita tidak mulai dari usia mereka sedini mungkin, pasti anak-anak ini akan memiliki kesulitan. Ya, apalagi kalau udah gede gitu ya. Iya. Pas mereka sudah dewasa, mereka akan sulit gitu untuk dapat menghadapi kehidupannya. Karena mereka tidak memiliki rasa percaya diri. Ya, karena rasa percaya diri itu sangat penting gitu. Kalau kita mau menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi kalau kita ingin menjadi manusia yang nggak punya manfaat, ya silakan. Tapi apakah itu yang menjadi tujuan hidup kita? Apalagi kalau kita sebagai orang tua merasa nih prestasi kita biasa-biasa aja. Masa sih anak kita harus memiliki prestasi yang biasa-biasa juga? Ya, seharusnya anak-anak kita ini kan menjadi lebih baik dibandingkan orang tuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani untuk sore hari ini tentang percaya diri, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah tentang terkait masalah apapun itu, motivating, coaching, dan parenting. Dan kita akhiri pada sore hari ini ya Pak ya? Iya, sore, bukan pagi. Saya udah mau ngomong siang lagi. Oke, baik, salam Beyond Education dan sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.